Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat akal untuk berpikir, belajar dan memahami tanda-tanda kebesarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu dan petunjuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita merenungkan kembali salah satu perintah agung dalam Islam, yaitu perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Sebab Islam bukan agama yang menjauhkan manusia dari ilmu. Justru Islam dimulai dengan perintah membaca. Iqra, bacalah. Mari kita belajar bersama. Poin pertama, Iqra. Perintah pertama dalam Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ini adalah pesan besar bahwa Islam dibangun di atas ilmu. Namun di zaman ini kita perlu jujur bertanya kepada diri sendiri, apakah waktu kita lebih banyak digunakan untuk menambah ilmu atau justru habis dalam hiburan yang melalaikan? Poin kedua, membaca sebagai latihan biologis otak. Sebuah studi selama 14 tahun pada lansia menunjukkan bahwa orang yang rutin membaca berisiko lebih rendah penurunan fungsi kognitifnya dibandingkan mereka yang jarang membaca. Ya, membaca adalah latihan biologis. Ketika seseorang membaca, maka jaringan saraf di otak akan bekerja. Jalur-jalur neuron yang aktif digunakan akan semakin kuat. Inilah yang disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah, belajar dan berkembang melalui kebiasaan. Sebaliknya, jalur saraf yang jarang digunakan dapat melemah melalui proses pruning, yaitu pemangkasan koneksi saraf yang tidak lagi aktif. Apa yang sering dilatih akan menguat, apa yang dibiarkan akan perlahan melemah. Maka ketika seseorang membiasakan diri membaca Al-Quran, hadis, dan ilmu yang bermanfaat, ia juga sedang melatih otaknya. Sebaliknya, kebiasaan hiburan dangkal seperti video pendek, notifikasi, dan hiburan yang instan dapat membuat otak terbiasa mencari rangsangan yang instan sehingga mudah lelah, mudah terdistraksi, lebih cepat bosan, dan lebih sulit bertahan dalam proses belajar yang mendalam. Poin ketiga, tubuh yang dirancang untuk menjaga diri. Disinilah indahnya Islam. Perintah Iqra bukan hanya membangun peradaban, tapi juga membangun manusia dari dalam pikirannya, akhlaknya, dan kebiasaannya. Allah menciptakan tubuh manusia dengan sistem perlindungan yang menakjubkan. Salah satunya berkaitan dengan kelompok protein yang disebut sirtuin, terutama SIRT1 yang berperan dalam regulasi metabolisme, fungsi mitokondria, respons stres seluler, perlindungan saraf, dan pengaturan peradangan. Namun perlu dipahami dengan tepat, membaca tidak bisa diklaim langsung mengaktifkan SIRT1. Yang lebih tepat bahwa membaca merupakan bagian dari gaya hidup seorang hamba yang menjaga akal, tubuh, dan ruhnya secara menyeluruh. Ia belajar, merenung, mengelola stres, tidur cukup, berpuasa, bergerak, dan menjaga pola makannya. Poin keempat, membaca adalah ibadah yang luas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam wahyu maupun yang terbentang di alam semesta, akan menumbuhkan rasa tunduk, kagum, dan takut kepadanya. Karena itu, rendahnya budaya membaca bukan sekedar masalah akademik, ia adalah masalah peradaban, kesehatan berpikir, bahkan spiritual. Ketika umat semakin jauh dari tradisi membaca dan merenung, perlahan akal akan kehilangan ketajamannya, mudah terprovokasi, dan pemahaman agama pun hanya berhenti di permukaan. Poin kelima, perubahan bisa dimulai dari hal yang kecil. Jangan remehkan satu halaman yang dibaca setiap hari.
Satu halaman dapat menguatkan jalur ilmu dalam otak. Satu ayat yang direnungi dapat menghidupkan hati. Satu hadis yang dipahami dapat mengubah perilaku. Satu ilmu yang diamalkan dapat menjadi jalan menuju amal soleh insya Allah. Maka mari kita hidupkan kembali budaya membaca sebagai ibadah yang menyehatkan akal, menghidupkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.